Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada saat ini tentu masih berkecimpung di dunia pendidikan, salah satunya adalah di jurnal ya. Nah, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Nah, nanti kita juga akan membahas kalau Bapak Ibu ingin mempublikasikan hasil penelitiannya ya, baik di jurnal nasional maupun internasional. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas, tentu pengertiannya tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, kemudian ciri-cirinya juga mungkin sudah. Nah, kita akan lihat pengertiannya. Banyak sekali yang berpendapat bahwa karya tulis ilmiah itu tidak hanya berbentuk artikel saja ya, tapi bisa berbentuk buku ya, berbentuk tesis, hasil penelitian Bapak Ibu. Kemudian tentu artikel itu akan memberikan solusi dari masalah yang sedang diangkat ya. Kita lihat di sini artikelnya akan terus mengalami pembaharuan. Nah, karya tulis ilmiah ini Bapak Ibu jangan pernah menggunakan referensi yang sifatnya sudah usang. Ya, kalau referensinya sudah usang, maka pendapat itu bisa dibantah oleh teori-teori terbaru. Nah, salah satu tips dan triknya untuk publikasi di jurnal nasional dan internasional itu harus up to date. Kalau karya tulisnya atau kajian teorinya tidak up to date, maka kami biasanya sebagai reviewer dan editor jurnal akan langsung melihat ya bahwa kajian teori yang digunakan sudah usang atau tidak sesuai dengan prosedur ya. Nah, maka kami langsung kalau tidak sesuai prosedur ada yang langsung kejam biasanya ya, langsung reject. Nah, jadi tidak ada lagi tawar-menawar untuk revisi dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua adalah ciri-ciri karya tulis ini. Jadi tidak boleh mencampur adukan karya tulis ilmiah ini dengan perasaan Bapak Ibu ya. Banyak sekali penulisan-penulisan itu yang tidak membawa objektivitas ya, hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis ya. Jadi keterkiniannya tuh apa gitu ya, kalau tidak ada kebaharuannya dalam artikel atau karya tulis ilmiah Bapak Ibu, maka artikel itu biasanya tidak akan dilirik oleh jurnal-jurnal ya. Yang selanjutnya adalah rasional ya. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali artikel-artikel yang dibuat oleh kawan-kawan ini membuatnya asal buat saja ya. Asal buatnya itu contohnya seperti ini, ngambil dari tesis, tidak difilter lagi, langsung di copy paste ya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kritis ya. Sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap apa? Terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan ya. Jadi masalah yang sudah ada itu, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua boleh mengkritisinya. Mengkritisinya tidak hanya berdasarkan apa? Berdasarkan kajian teori yang ada, ya, tapi berdasarkan apa? Data-data yang Bapak, Ibu temui. Nah, itu makanya bersifat kritis. Lalu yang selanjutnya adalah research. Menahan diri, ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu penelitian, ya, menahan diri itu wajib karena tidak boleh mencampur adukan apa yang ada dalam perasaan ke dalam penelitian. Yang selanjutnya adalah hati-hati, ya. Tidak mudah overclaiming. Jadi misal contoh ini, contoh banyak sekali ya. Yang kami temui adalah pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis apa gitu ya. Nah, mereka mengklaim bahwa itu adalah tulisan terbaru yang dimiliki pada saat ini. Padahal kalau kita search di mesin pencari, itu sekarang sudah banyak sekali media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang seperti apa yang mau diklaim oleh Bapak Ibu?
Jadi tidak boleh buru-buru mengklaim bahwa penelitian itu adalah baru dan tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah bahasa, ya. Bahasa, gaya bahasa itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Maka ada namanya KBBI, ya. Gaya bahasa formal dan baku, tidak boleh bahasanya bahasa-bahasa gaul gitu ya dalam penulisan. Tidak akan dilirik oleh editor dan reviewer. Pasti akan di-reject ya, pasti akan di. Lalu pengutipan. Nah, sumbernya jelas. Ini banyak juga ditemui ya. Banyak juga ditemui. Salah satu dan salah banyaknya adalah model kutipan yang salah. Nah, nanti di sesi selanjutnya akan dibahas ya. Nah, model pengutipannya bagaimana? Misalnya ya, dia masih menggunakan teknik pengutipan yang manual, ya, tidak menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero, dan style lainnya. Namun Bapak Ibu sebenarnya bisa juga ya mengambil atau menggunakan tools yang sudah disediakan di Word ya. Di Word itu kan ada insert citation. Lalu bisa diklik add new. Add new-nya bisa ditambahkan, mau dari buku, book chapter, kemudian dari jurnal, dari mana-mana. Nah, karya tulis tuh seperti itu. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, struktur penulisannya. Nah, struktur penulisannya. Ini harus jelas, judulnya. Judul itu jangan sama persis dengan hasil tesis Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau buat artikel ilmiah, jangan sama persis dengan judul tesis. Maka tidak diperbolehkan biasa. Ya, tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Pengembangan media pembelajaran Al-Qur'an berbasis apa ya dalam meningkatkan kemampuan baca tahfiz di mana gitu. Nah, tentu harus ada yang dihilangkan. Judul juga tidak boleh terlalu panjang dan harus memiliki keunikan, Bapak Ibu. Ya, keunikan. Selanjutnya adalah baris kepemilikan. Ini maksudnya adalah autornya ya. Misalnya autornya. Kalau judulnya ini, autornya siapa? Misalnya Rudi Hartono. Afiliasinya di mana? Ya, afiliasinya. Nah, afiliasi ini banyak sekali yang bertanya, Bapak Ibu. Pak, kalau saya pada saat ini sedang menempuh studi di MPI, ya. Sementara saya juga berdinas di mana gitu ya. Nah, mana yang harus saya gunakan, Pak? Untuk afiliasinya. Afiliasinya apakah saya pakai di studi MPI-nya atau di tempat saya bekerja pada saat ini. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka Bapak Ibu harus melihat penelitian itu diperuntukkan untuk apa. Kalau penelitian itu diperuntukkan untuk misalnya sebagai salah satu syarat untuk lulus di MPI, maka Bapak Ibu berada di bawah naungan MPI. Maka afiliasinya adalah manajemen pendidikan Islam. Ya, manajemen pendidikan Islam, kemudian universitasnya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jangan lupa juga dimasukkan negaranya Indonesia. Ya. Nah, lalu abstrak, ya, abstrak. Abstrak ini sering juga ya, sering juga kawan-kawan ini membuatnya langsung copy paste saja, tanpa mengetahui strukturnya yang baik dan benar seperti itu. Ingat, abstrak itu terdiri hanya 3 saja, Bapak Ibu. Tujuan, metode, hasil. Ya, di sana tidak disebutkan latar belakang masalahnya apa, gitu ya, tidak disebutkan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengunjungi atau membaca sebuah artikel ilmiah, ingat poin 3 ini. Tujuan, metode, hasil. Kalau di dalam abstraknya ada 3 ini, bisa dipastikan artikel ini ke dalamnya, ke dalam body artikel itu biasanya sangat baik ya, karena dia sudah mewakili.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan bla bla bla. Lalu metode yang digunakan apa? Metodenya adalah research and development. Model siapa yang dipakai? Misalnya model ADI, Bohr Angle, dan seterusnya. Lalu bagaimana hasil penelitian? Ya, hasil. Tidak ada kesimpulan, ya, tidak ada kesimpulan, tidak ada pembahasan di abstrak. Kemudian jumlah katanya itu kurang lebih ya, dan 250 sampai 300 kata. Ya. Lalu kata kunci. Ya. Kata kunci ini menciri khaskan. Nah, namanya saya sudah keyword ya. Ciri khas dari judul Bapak Ibu. Biasanya tidak boleh lebih dari 5 kata. Ya, kalau kami di prodi baik di jurnal nasional maupun internasional standarisasinya adalah 3 sampai 5 kata kunci, ya. Nah, lalu pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang masalah yang akan diangkat. Lalu metode. Namun ada juga beberapa artikel yang menyebutkan bahwa di dalam pendahuluan ini terdapat juga kajian teori. Ada yang menggabungkan seperti itu. Lalu dia langsung masuk ke metode. Yang selanjutnya adalah hasil. Ya, hasil pembahasan. Ya. Hasil dan pembahasan ini tidak boleh lepas, Bapak Ibu. Dalam artikel ilmiah ada hasil, tidak ada pembahasan, biasanya langsung ditolak. Ya, karena tidak ada pembahasan terkait hasil. Nah, di poin simpulan ini ada kesimpulan ya. Ada yang bisa menggunakan saran, ada yang tidak. Ada yang menggunakan simpulan saja, ada yang menggunakan saran. Nah, ucapan terima kasih ada juga yang dipakai, ada juga yang tidak. Nah, namun ini secara utuhnya saya masukkan ya. Lalu daftar pusaka sudah pasti. Ya, struktur penulisan artikel. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk struktur penulisan artikel ilmu. Tidak boleh melangkah dari struktur ini Bapak Ibu. Pak, kalau saya buat artikel ilmiah itu judulnya terakhir bagaimana gitu ya. Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tapi pasti tidak beraturan. Ya, pasti tidak beraturan. Pak, kalau saya buat judul dulu, kalau saya buat judul dulu, kemudian melompat-lompat, boleh nggak Pak? Misalnya judul dulu, baris kepemilikan saya hilangkan dulu, abstraknya saya lewati dulu, tapi saya mau buat pendahuluan metode dulu. Boleh, silakan. Ya, boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah membuat bodinya dulu, judulnya belakang. Nah, itu melanggar ya. Nah, dari langkah-langkah ini teman-teman semua, kawan-kawan semua harus melengkapinya. Kalau tidak terlengkapi, maka struktur penulisan artikel ilmiahnya pasti akan berantakan. Ya. Lalu yang poin selanjutnya, ini adalah aspek bahasa pada penulisan karya tulis. Mohon izin bertanya dulu Pak Dokter. Oh, mangga Ibu, silakan. Afwan. Ini tadi terkait definisi reference usang itu gimana Dok ya? Kalau kita lihat kan ada banyak teori-teori yang itu dihasilkan oleh para pemikir zaman-zaman dulu gitu. Atau misalnya karya-karya para ulama gitu yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu termasuk definisi usang atau tetap mempunyai nilai otoritatif? Ya, baik, terima kasih Bu Sufi atas apa responnya. Yang dimaksud kategori usang itu adalah kalau di Bu ya, kalau di jurnal atau di artikel ilmiah itu 5 tahun ke belakang, ya, nah 5 tahun ke belakang. Maka di dalam penulisan artikel ilmiah itu Bapak Ibu, kawan-kawan semua, lebih disarankan ya, lebih disarankan menggunakan artikel yang bisa disitasi. Jadi jarang sekali artikel ilmiah itu menggunakan buku.